Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami berdua akan menyampaikan tentang profil perpustakaan kita. Saya adalah kepala perpustakaan di sini, dan selain sebagai kepala perpustakaan, saya juga sebagai guru bahasa Inggris di sini. Jadi nanti kalian akan ketemu saya di perpustakaan dan juga mungkin di kelas nanti akan ketemu dengan saya. Oke. Perpustakaan sekolah kita itu bernama Kertawidya Pustaka, dan perpustakaan ini sudah berdiri dari tahun 78 sesuai dengan berdirinya sekolah ini, tetapi nama Kertawidya itu mulai dikenal di tahun 2018. Ya. Perpustakaan kita terdiri dari 2 gedung utama, yaitu perpustakaan dengan koleksi buku koleksi umum, dan juga di depannya ada perpustakaan yang menyediakan koleksi buku paket. Untuk informasi lebih jelasnya tentang perpustakaan, kalian bisa lihat dari video YouTube profil perpustakaan yang sudah di-share, dan juga di Google Classroom saya sudah men-share PowerPoint tentang informasi secara detailnya perpustakaan. Nah, seperti kalian bisa lihat di situ. Nah, kita menyediakan 2 area sirkulasi, yaitu sirkulasi untuk buku umum dan juga sirkulasi untuk buku paket. Di mana kalian nanti kalau mau meminjam buku paket, silahkan datang ke paket, dan buku umum silahkan datang ke meja sirkulasi tersebut. Nah, ada apa aja di perpustakaan? Kita punya ruang koleksi buku paket, ada ruang referensi di mana kalian bisa mengakses bahan pustaka referensi seperti kamus, ensiklopedia, terus ada juga atlas, globe, dan juga referensi-referensi yang lain. Atau kalau kalian memerlukan seperti undang-undang dan sebagainya, itu kita ada koleksi yang lengkap di ruang referensi. Terus kita juga menyediakan area baca di tempat yang ada di perpustakaan. Kita punya 2 area baca, yaitu area baca lesehan, yang lebih nyaman mungkin, dengan karpet yang empuk. Jadi kalian bisa berdiskusi, bisa mengerjakan tugas di perpustakaan di area baca lesehan itu. Ada 2 sebenarnya, di ruang referensi dan juga di ruang koleksi. Nah, di sebelah ruang koleksi itu ada ruang baca dengan koleksi meja dan kursi yang cukup banyak. Kita menyediakan 9 meja, 9 kali 4 berarti ada 38 kursi ya? Iya, 38 kursi. Jadi cukuplah untuk satu kelas gitu. Jadi kadang di ruang baca itu kita juga pakai untuk pembelajaran. Biasanya berebut ini Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran di perpustakaan. Kenapa? Karena perpustakaan sangat nyaman, ada AC-nya, dan di situ juga kami sediakan ada 2 TV, smart TV yang terhubung dengan internet. Jadi kalau misalkan ada mau pembelajaran dengan internet, kalian bisa ke perpustakaan, kalian bisa mengakses YouTube dan yang lainnya. Jadi bisa belajar sambil menghibur, istilahnya terhibur di perpustakaan gitu ya. Oke, terus ada area display buku baru yang ada di dalam perpustakaan sendiri dan juga ada di hall sekolah. Jadi ketika kita punya koleksi buku baru, itu kita pajang di area display buku baru. Ada area akses internet. Nah, di dalam perpustakaan kita menyediakan 6 komputer yang bisa kalian manfaatkan untuk mengakses internet. Terus ada ruang audio visual yang letaknya di sebelah ruang perpustakaan. Nah, fungsi dari ruang audio visual ini, kalian bisa mengakses bahan pustaka audio visual seperti CD, DVD, kaset, dan sebagainya. Nah, selain itu, ruangan itu juga kompatibel untuk kita gunakan sebagai ruang sidang. Nah, biasanya kita dipakai oleh Bapak Ibu guru, dan juga ada anggota OSIS yang mungkin kalau kalian memerlukan ruang untuk berdiskusi, untuk melakukan rapat kecil, bisa di ruang sidang itu. Persiapan lomba juga bisa. Untuk persiapan lomba biasanya, persiapan lomba, olimpiade, sebagainya itu menggunakan ruang audiovisual. Tapi terlebih dahulu harus izin ke bagian sarana dan prasarana. Ya.
Terus ada ruang kerja, kepala staf. Nah, ini sarana pengaman yang penting. Nah, kami menyediakan ada 30 loker di mana kalian kalau mau masuk ke ruang perpustakaan kan tidak boleh bawa tas kan. Nah, tas dan barang-barang berharga biar aman bisa dititipkan di loker yang kami sediakan di depan perpustakaan. Ada 30. Nanti tinggal minta aja kuncinya ke petugas ke Bu Nurul, nanti bisa diberikan kuncinya. Terus ada panggung ekspresi. Nah, ini bagi kalian yang suka berekspresi, yang bisa yang suka menampilkan bakat, kalian bisa istilahnya manggung di sini. Nah, jadi di depan ya manggung cuma-cuma. Di depan perpus kita sediakan panggung kecil. Nah, kalian bisa menyanyi, bisa berpuisi atau mendongeng. Nah, biasanya kita pakai untuk kegiatan mendongeng. Nah, musikalisasi puisi juga ada di situ. Terus ruang pertemuan ada ruang produksi literasi keterampilan di mana kalian bisa praktek membatik dan sebagainya. Ada ruang budaya di mana menyediakan koleksi-koleksi benda budaya. Terus ada juga pojok baca yang kita sebar di lingkungan sekolah. Nah, terutama di kelas-kelas itu kita punya 20 kelas dan di sana ada 20 pojok baca kelas. Nah, jadi setiap kelas itu kita fasilitasi dengan pojok baca kelas, kita sediakan rak. Nah, silakan rak itu kalian isi dengan buku-buku koleksi kalian. Jadi ketika kalian ada gerakan literasi sekolah, itu tinggal ngambil saja buku dari pojok baca kelas itu. Jadi biar lebih dekat kalau mau akses bahan pustaka. Selain itu kita juga punya beberapa pojok-pojok yang kita sebar di lingkungan sekolah dengan harapan kalian bisa mengakses buku dengan lebih mudah. Jadi misalkan kalau waktunya terbatas, tidak sempat perpustakaan, kalian bisa mengakses di pojok-pojok baca yang kita sebar di lingkungan sekolah. Di antaranya kita punya pojok kependudukan, pojok kesehatan, pojok iptek, lingkungan hidup, sadar hukum, ekonomi perbankan, pojok koleksi khusus di mana di situ ada bahan pustaka karya guru dan siswa SMA 2 Wonosari. Ada juga pojok baca anak. Nah, di situ ada permainan, alat permainan yang masih suka main boneka, bisa ke pojok baca anak. Ada juga permainan apa beneran ada apa? Banyak sekali, ada dakon. Dakon ya, ada dakon dan sebagainya ada di situ. Terus ada pojok bahasa Jepang. Nah, yang ingin tahu informasi lebih detail tentang bahasa Jepang. Nah, ini satu-satunya yang ada di SMA 2 Wonosari. Nah, dan di Gunung Kidul. Dan di Gunung Kidul. Mungkin juga di DIY ya, hanya satu yang punya pojok bahasa Jepang. Dan kita satu-satunya sekolah di Gunung Kidul yang ada bahasa Jepangnya mungkin ya. Terus ada pojok baca religi yang kita taruh di masjid dan juga di ruang agama. Ada pojok baca BK. Nah, dan ini yang spesial juga kita punya pojok Gunung Kidulan. Nah, letaknya di hall. Mungkin ketika kalian mendaftar mencari informasi tentang PPDB itu sudah kelihatan. Itu ada pojok Gunung Kidulan yang ada di pojokan hall. Apa itu pojok Gunung Kidulan? Di situ kita menyediakan bahan pustaka dan juga koleksi-koleksi dari produk lokal Gunung Kidul. Nah, bahan pustakanya ada tentang buku Gunung Kidulan, terus ada ensiklopedia Gunung Kidul, ada brosur leaflet, dan juga yang spesial ini kita mengumpulkan buku-buku novel karya dari penulis-penulis yang ada di Gunung Kidul. Luar biasa, ternyata penulis di Gunung Kidul itu banyak sekali. Nah, kalian bisa lihat di pojok Gunung Kidulan. Ada makanan juga, Bu. Ada makanan khas Gunung Kidul juga yang ada di sana. Iya, ada. Dari Semin kemarin kita lihat seperti itu. Nah, sesuai dengan namanya, koleksi-koleksi yang ada di pojok baca itu
sesuai dengan temanya. Jadi kalau kalian mau mengakses informasi tentang kesehatan, silahkan datang ke pojok kesehatan. Mengakses informasi tentang hukum, silahkan ke Sadar Hukum. Nah, pojok-pojok baca ini adalah hasil kerjasama kami perpustakaan dengan dinas-dinas terkait seperti BKKBN DIY, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD, Polres, dan yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat lebih detailnya di PowerPoint ya. Nah, ini juga yang spesial, kita menyediakan selasar baca. Kita ada 2 selasar baca yang ada di luar perpustakaan. Jadi kalau misalkan perpustakaannya tutup atau di perpustakaan kok sudah penuh, nah kalian bisa memanfaatkan selasar baca ini untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol atau mengerjakan tugas dengan teman-teman kalian. Dengan meja warna-warninya atau yang di selasar baca lesan juga ada. Itu sangat nyaman sekali. Nah, di selasar baca, salah satu selasar baca itu ada pojok widya aksara. Nah, apa itu pojok widya aksara? Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, terus selain di sekolah, kita juga menyediakan perpustakaan mini yang ada di luar sekolah. Ada perpustakaan mini yang ada di Dusun Madusari, yang rumahnya Madusari mungkin bisa lihat. Di pos ronda itu ada perpustakaan mini, ada perpustakaan di Dusun Pandansari, di RSUD Wonosari, dan juga di Desa Kemiri. Sayangnya perpustakaan yang ada di luar sekolah ini sudah lama tidak kita aktifkan ya, jadi bukunya itu masih sama. Jadi nanti tugas kalian yang kelas 10 baru ini untuk bergabung membantu perpustakaan kita sehingga kita bisa mengaktifkan perpustakaan mini yang ada di luar sekolah. Gitu. Jadi kalian bisa berperan di sini. Terus untuk kegiatan layanannya, prestasi dan promosi kita banyak sekali di perpustakaan kita. Nah, ini barusan di tahun 2019 ini kita meraih juara 2 di lomba perpustakaan tingkat provinsi. Untuk tahun ini kita tidak ikut, semoga di tahun-tahun mendatang kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan di tahun 2018 kita sudah terakreditasi A. Ya. Terus ada layanan bimbingan pustaka, kalau kalian misalkan ada pertanyaan atau kesulitan mencari buku, dengan senang hati kami dari perpustakaan akan membantu kalian untuk mengakses bahan pustaka gitu. Dan di sini Bu Nurul juga dengan senang hati bisa membantu kalian untuk menunjukkan ya di mana buku yang akan kalian pinjam. Ada layanan baca di tempat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita fasilitasi dengan ruang baca yang sangat nyaman. Ada layanan akses internet. Nah, dan ini yang spesial dari sekolah kita, dan ini sebenarnya satu-satunya sekolah, bukan satu-satunya, kalau sekarang sudah ada ya, tapi kita sebagai pelopor, yang pertama itu kita menyediakan layanan penelusuran informasi dengan QR code. Nah, jadi di benda-benda pustaka dan di tanaman-tanaman yang ada di greenhouse itu kita sertai ada QR code. Jadi kalau kalian mau lihat informasi secara detail, oh ini apa toh? Nah, tinggal kalian men-scan QR code yang ada di situ dan kalian bisa lihat informasi lebih detail tentang barang-barang tersebut. Terus ini yang spesial juga ada layanan perpustakaan keliling kelas. Nah, ketika ada gerakan literasi sekolah 15 menit sebelum pelajaran, itu kan kadang ada yang lupa nggak bawa buku. Nah, kita memudahkan kalian untuk mengakses bahan pustaka bersama kelompok Widya Aksara. Biasanya setiap pagi keliling kelas untuk menawarkan peminjaman buku. Jadi didatangi ke kelas-kelas, tidak perlu ke perpustakaan, kalian bisa mendapatkan buku. Ya. Terus ada layanan anak. Nah, terus bercerita, mendongeng gitu ya. Sudah kita lakukan ini di sekolah dan juga di luar sekolah. Terus gerakan literasi sekolah, mungkin ketika SMP kalian sudah melakukan gerakan literasi sekolah ya, 15 menit sebelum pelajaran. Dan yang spesial di sekolah kita, GLS itu kita adakan juga secara bersama-sama
berkumpul bersama. Nah, kalau sekarang masa pandemik mungkin belum bisa, tapi kalau pandemik berakhir, semoga kita bisa lakukan. Itu sebulan sekali kita melakukan gerakan membaca bersama. Jadi semua siswa berkumpul di lapangan, terus membaca selama 15 menit. Nah, setelah itu ada diskusi secara klasikal tentang apa yang sudah kalian baca selama GLS tersebut. Nah, selain itu, selain membaca bersama, kita juga ada kegiatan literasi performance-nya. Jadi kalian yang punya banyak bakat literasi, kalian bisa menampilkan di ketika kegiatan GLS di lapangan itu, seperti misalkan membaca puisi, stand up mungkin, stand up comedy bisa, ada yang storytelling sudah pernah, dan yang sering kita lakukan adalah teater. Nah, itu teater bisa. Terus untuk meningkatkan kecintaan terhadap literasi dan juga kemampuan berliterasi kalian, kita juga memfasilitasi ada bedah buku, ada pelatihan buku, ada pelatihan jurnalistik. Nah, dan kita juga mengadakan nonton film bersama. Kita sudah pernah nonton film Mars yang diadaptasi dari buku Lintang Lantit, karya dari penulis Gunung Kidul. Wow. Ya, jadi kalian bisa akses bukunya di pojok Gunung Kidulan, ada di sana. Nah, jadi sebelumnya kita ada bedah buku, ada diskusi buku, dan setelahnya ada pemutaran film bersama dan diskusi terhadap film tersebut. Jadi kita bandingkan tentang antara isinya dengan isi bukunya dengan film yang sudah diadaptasi dari novel tersebut. Oke, pelatihan kita sudah melakukan beberapa kali. Harapannya pelatihan ini tidak hanya kita lakukan sekali, tapi juga setahun itu paling tidak 2 kali. Nah, dari hasil pelatihan ini sangat luar biasa sekali, di mana sekolah kita itu sudah menghasilkan 3 buku dan juga 1 komik. Nah, jadi siswa SMA 2 Wonosari ternyata sangat luar biasa sekali. Mereka sudah bisa menghasilkan buku antologi cerpen dan puisi yang kita terbitkan, dan sudah ada ISBN-nya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin nanti kalian bisa sebagai generasi penerusnya untuk bisa juga menghasilkan buku, menerbitkan buku atau komik, atau bisa juga kita membuat buletin sekolah. Nah, di tahun 2019 kita sudah membuatkan buletin sekolah, dan sayang sekali di tahun 2020 ini karena memang keadaan waktu yang tidak memungkinkan, itu belum terbit buletin yang edisi kedua dan seterusnya. Nah, nanti semoga saja dari kalian-kalian ini akan lahir buku-buku dan buletin yang sekolah yang lainnya ya. Nah, terus ini juga yang spesial dari sekolah kita mengadakan layanan literasi informasi, di mana kita biasanya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang bekerja sama dengan perpustakaan seperti BKKBN, Polres, RSUD, lingkungan hidup dan sebagainya, di mana mereka datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan informasi-informasi terkait seputar masalah-masalah yang terkini gitu. Nah, jadi kalian jadi akhirnya melek informasi gitu. Terus ini juga ada donasi buku. Nah, jadi di sekolah itu ada program donasi buku. Kalian kalau misalkan ada buku yang sudah dibaca, terus ternyata sudah lama, terus bingung mau cari tempat di mana, silakan donasikan saja ke sekolah gitu. Buku baru juga boleh. Buku baru boleh gitu, buku lama juga boleh. Yang bisa menyumbangkan buku untuk SMA 2? Gitu. Siapa saja, kalian sendiri bisa, tetangga atau bahkan teman kalian bisa. Nanti bukunya itu bisa kita taruh di perpustakaan atau kita distribusikan ke perpustakaan mini yang ada di luar sekolah. Jadi nanti kalian juga ikut berperan dalam gerakan literasi yang ada di masyarakat. Nah, itu sangat luar biasa sekali nanti. Sumbangan kalian ternyata tidak hanya untuk sekolah, tapi juga untuk masyarakat sekitar gitu. Ya. Oke. Bisa buku baru, bisa juga buku yang sudah lama. Terus ini
Sebenarnya sudah kita rilis di tahun 2019, tapi sudah vakum sekian lama. Kita sebenarnya punya desa binaan literasi yang ada di Desa Kemiri. Ya, semoga nanti dengan personel yang baru, dengan generasi baru kalian yang kelas 10 ini bisa membantu kami dengan pihak perpustakaan untuk menghidupkan kembali desa binaan literasi kita yang ada di Desa Kemiri. Nah, di mana di Desa Kemiri itu kita punya perpustakaan mini juga, dan kita sudah dulu sudah sempat melakukan sekitar literasi informasi, dan ini cita-cita yang belum sempat terkabul. Harapannya sebenarnya di bulan Maret ini mau kita laksanakan festival literasi di sana, tapi karena adanya pandemik ini belum terlaksana. Semoga setelah selesai pandemik benar-benar terwujud impian kita untuk melakukan festival literasi di Desa Kemiri, gitu ya, Tanjung Sari. Terus layanan kita yang spesial juga di perpustakaan, kita punya taman literasi. Apa itu taman literasi? Ya, jadi di taman-taman kita itu ada papan informasi. Nah, jadi di sana ada papan informasi tentang lingkungan hidup, ada quotes-quotes. Jadi ternyata di informasi di taman itu selain kalian mendapat hiburan, kalian juga mendapatkan informasi, motivasi. Nah, dan kami juga menyediakan 2 gazebo. Nah, 2 gazebo baca yang bisa kalian manfaatkan untuk membaca buku atau berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ada tanggal literasi dan ada greenhouse yang ada di sebelah mana itu? Pokoknya di dekat kantin itu ada greenhouse juga. Nah, ini yang spesial dari sekolah kita, seperti yang saya utarakan di depan. Oh, kok dari mana tuh lahirnya siswa-siswa yang kreatif yang kok bisa sampai menghasilkan buku. Nah, kita punya Widyasara Literasi Club. Apa itu? Yaitu kelompok pecinta literasi yang secara aktif menggerakkan budaya literasi di sekolah dan juga menghasilkan karya-karya literasi seperti ada poster, ada mading. Nah, kalau kalian bisa lihat di PowerPoint, di pojok-pojok baca itu kan di bagian belakangnya ada mading-mading. Nah, itu bukan karya guru-guru kita, itu bukan karya saya dan Bu Nurul, tapi itu adalah karya dari siswa-siswa yang tergabung di Widyasara Literasi Club. Jadi silakan bergabung di Widyasara Literasi Club, karena banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan dan oleh Widyasara Literasi Club, seperti kita ada ekstrakurikuler literasi, terus ada diskusi-diskusi buku, terus ada pelatihan menulis, dan ada gebiar literasi yang kita laksanakan biasanya di bulan Oktober untuk memperingati bulan bahasa. Nah, itu adalah yang menyelenggarakan pihak Widyasara bekerja sama dengan sekolah gitu. Jadi silahkan bergabung ke Widyasara Literasi Club karena kalian akan mengambil banyak manfaat dari kegiatan ini, dari kelompok ini. Nah, Widyasara Literasi Club ini juga membantu kami di perpustakaan untuk melakukan kegiatan pelayanan perpustakaan. Biasanya membantu Bu Nurul untuk menyiapkan buku-buku, koran yang kita pasang di sudut-sudut sekolah, dan juga untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang lain seperti mendongeng. Biasanya kita mendongeng anak-anak, mengundang anak-anak dari sekolah lain, dari sekolah lain, maksudnya TK gitu, TK sekitar itu yang mendongeng ya anak-anak dari Widyasara gitu, yang menghandle kegiatan apa itu kemarin tadi yang saya bilang gebiar literasi, ya itu juga anak-anak dari Widyasara Literasi Club. Jadi tidak hanya untuk berdiskusi, tapi juga untuk berorganisasi. Oke, itu aja layanan. Nah, sekarang untuk tata tertib pengunjung, bagaimana cara meminjam buku, kalian bisa lihat secara detailnya di PowerPoint yang sudah saya share. Tapi prinsipnya, ketika kalian mau minjam buku, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah presensi. Caranya presensi, kalian tinggal men-scan saja kartu perpustakaan yang kalau sudah dapat,
Itu di komputer yang sudah kami sediakan di depan perpustakaan. Jadi silakan scan kartunya, nanti sudah keluar identitas kalian. Atau kalian tidak, kalau belum punya kartu atau lupa membawa kartu, silakan kalian ketik saja nomor NIS kalian. Itu biasanya nomor NIS itu adalah sekaligus sebagai nomor anggota perpustakaan. Setelah itu, kalau kalian mau meminjam buku, mau mencari buku, kalian bisa di perpustakaan itu juga ada layanan penelusuran mencari buku lewat Slims. Nah, OPEC, lihat OPEC ya. Tinggal skills ya dari OPEC itu. Jadi tinggal search aja kata kuncinya di icon search itu, nanti akan tersedia banyak sekali buku. Terus kalian bisa menuliskan nomor klasifikasi bukunya dan mencarinya di rak buku. Itu akan memudahkan kalian. Kalau tidak bisa nanti minta tolong petugasnya. Iya, nanti Bu Nurul akan siap membantu kalian untuk mencarikan bukunya. Ya. Itu tata tertib pengunjung kalian bisa baca sendiri ya di PowerPoint-nya. Cukup saya kira. Baca bukumu. Terhadap ke perpus. Oke, salam literasi ya. Salam literasi. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di chatnya ya. Enggak ada. Enggak ada. Terus ke bawah. Ada. Oh ya, di Google Classroom itu sudah saya share formulir. Jadi harapan saya kalian juga bisa ikut serta dalam pengembangan perpustakaan dan gerakan literasi sekolah. Makanya silakan kalian isi formulir itu. Ada 2 pertanyaan yang harus kamu isi. Yang pertama adalah silakan kalian tuliskan saran kalian untuk pengembangan perpustakaan dan juga kegiatan literasi sekolah, biar kedepannya kita bisa menjadi lebih maju dan perpustakaan ini adalah sebagai sumber ilmu, sebagai sarana pendukung dari belajar kalian. Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan layanan yang baik, semoga itu akan sangat membantu kalian dalam belajar. Jadi silahkan tuliskan saran kalian terhadap pengembangan perpustakaan dan kegiatan literasi yang ada di sekolah. Terus yang kedua, kami juga menerima dan sangat mengharapkan usulan kalian terhadap buku yang seyogianya mungkin tersedia di perpustakaan. Jadi kalau kalian ada keinginan, saya pengen mengakses buku ini, silakan kalian tuliskan usulan buku di formulir tersebut. Silakan nama judul bukunya apa, pengarangnya apa, dan penerbitnya apa. Silakan tuliskan di situ. Ya. Oke. Semoga masukan kalian itu bisa membantu kami dalam mengembangkan kegiatan perpustakaan yang ada di SMA 2 Negeri 2 Wonosari. Perpustakaan Kertawidya Pustaka. Oke, itu saja. Ada, silahkan kalian bisa datang ke perpustakaan. Di situ ada struktur organisasinya. Cuma mungkin belum kita sudah diperbarui, cuma belum kita ganti. Jadi ada beberapa pergantian personel karena emang gurunya sudah pindah dan pensiun, jadi kita ada pergantian sama sih semuanya. Jadi struktur organisasinya bisa kalian lihat di perpustakaan, di gedung perpustakaan. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya sudah ada, tidak ada. Ya. Cukup ya. Ya. Kalau kalian mau bergabung dengan Widyasara Literasi Club, nanti bisa menghubungi aja dengan pihak perpustakaan, pihak sekolah. Nanti akan kami beritahu informasinya bagaimana cara bergabung dengan Widyasara Literasi Club itu. Pertanyaannya cukup kayaknya. Gak ada lagi pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pemaparan kami tentang profil perpustakaan ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.